Curhat, TikTok berujung cerai. Singkat cerita, keluarga gue adalah keluarga yang biasa-biasa saja, cukup nggak cukup, yang penting bisa hidup sebaik mungkin. Nyokap gue cukup agamis, si paling pemuka agama di rumah, dengan khimar panjangnya. Bokap gue, alhamdulillah, salat 5 waktu. Mau ke masjid, tapi ya agamis standar saja, which is kurang di mata nyokap. Hari-hari mereka penuh dengan perdebatan manhaj, tahu sendiri siapa yang mulai? Tapi pada akhirnya akur lagi. Jalan bareng, layaknya pasangan. Sampai suatu hari, sekitar 7 bulan yang lalu, nyokap yang gaptek ini mulai kenal TikTok. Awalnya dia sering melihat resep masakan di TikTok dan di-share ke anaknya. Saat dunia sedang gempar dengan kejadian yang menimpa saudara I di Palestina, TikTok nyokap gue mulai penuh dengan FYP terkait kondisi Palestina. Tiap subuh, sore, gue selalu lihat nyokap nontonin live TikTok bapak-bapak, sudah tua, di Palestina yang sedang masak dengan kayu bakar. Ini dia live yang sering ditonton nyokap. Hatinya iba dan tergerak untuk membantu. Disinilah nyokap mulai membeli koin dan koin untuk gift. 2 bulan berlalu, gue dan adik gue merasakan keanehan dan perubahan daily nyokap. Perannya di rumah seperti hilang begitu aja. Lebih sering di kamar, keluar kamar pun pasti dengan HP dan earphone yang standby. Kadang sampai malu sendiri kalau dia ngomong, ternyata dia sedang ngomong dalam room live-nya. Tidak ada obrolan lagi dengannya, yang ada hanya mendengar canda tawa nyokap dengan orang-orang di room live-nya. Disclaimer kalau bokap gue udah pensiun, menjabat sebagai kepala cabang sebuah bank. Nyokap bantu perekonomian dengan jualan kue, bokap support untuk tenaga lainnya. Gue, si sandwich generation ini, juga fully support dengan gaji seadanya, secukupnya. Penghasilan nyokap plus bokap sebenarnya lumayan buat makan sehari-hari. Karena gue support di bahan pokok, listrik, internet, yang mana setengah gaji gue udah buat keluarga gue, juga bulanan untuk orang tua yang selalu gue usahakan. Sejak kenal TikTok, nyokap gue gak peduli dengan kegiatan di rumah. Dia akan makan seadanya dan balik lagi ke room live-nya. Dia juga udah gak mikirin bokap dan adik gue makan apa. Sekarang ini, dia gak standby di single room, melainkan join ke Komal, komunikasi massal. Gue sering kedengeran pembicaraan mereka, kadang fokus donasi Palestina dengan engage user TikTok untuk kirim gift, yang menurut gue rada bodoh sih. Kenapa? Ya karena sekarang ini udah banyak campaign donasi ke Palestina. Kadang main jodoh-jodohan, bahas percintaan, kayak ABG Alay yang baru kenal cinta. Perubahan moodnya juga drastis. Nyokap bisa semanis itu ngobrol di live kelompoknya, dan berubah jadi macan saat dihadapkan dengan realita kehidupan. 4 bulan setelah kenal TikTok, bokap ngasih tahu gue bahwa dia akan cerai atas permintaan nyokap. Di sini gue shock, hopeless, freezed. Sebenarnya gue pernah negative thinking, tapi mengingat nyokap gue seagamis itu, gue nggak percaya. Bokap gue bilang alasannya karena sudah tidak cocok, which is bullshit. Nggak ada yang 100% cocok di dunia kan? Gue push bokap gue sampai dia cerita bahwa alasan lainnya adalah nyokap tertarik dengan pria yang mengaku korban Palestina. Sebuah statement badut yang bikin gue speechless. Karena alasan sebadut itu keluar dari mulut nyokap gue. Di sini gue meyakinkan bokap untuk berpikir ulang sebelum mengiyakan keinginan nyokap. Di sini gue merasa nyokap gue kena scammer, penipuan, dan lain-lain. Kita, gue, bokap, dan kakak adik gue sepakat untuk ngumpulin berbagai hal semampu kita untuk menyadarkan nyokap. Kata bokap, laki-laki ini mention sebagai Syrian soldier yang lagi bertugas di Gaza, Palestina. Adik gue mencoba mencari cara untuk jump in WA nyokap gue, dan guess what? All is unbelievable. Call us durhaka, tapi kita cuma mau nyelamatin nyokap. Semua artikel video terkait kasus ini dikirim ke nyokap gue melalui bokap, sampai gue dan kakak gue sepakat untuk ngobrol dan duduk bareng. Lo tahu apa jawaban nyokap gue? Kalian menghalangi kebahagiaan mama. Mereka orang Arab, Palestina itu orang-orang suci. Kalian menuduh mereka penipu dan semacamnya. Terserah mama. Kalian juga nggak bisa ngasih mama kebahagiaan? Satu kesalahan mama. Kalian langsung sudutkan. Kalaupun mama buat kesalahan, itu ya karena kalian. Lebih gongnya lagi adalah, kalau mama bisa dapat orang yang membahagiakan mama, kenapa enggak? Mama yakin mereka orang-orang saleh dan bisa bantu mama masuk surga. Padahal surga nyokap gue deket. Ada di ridho suaminya sendiri yang dia anggap kurang dalam pemahaman agama. Seumur hidup, cuma 2 kali bokap gue marahin gue. Dia sabar, gak pernah ngeluarin kata kasar ataupun main tangan.
Seyakin itukah nyokap gue dengan orang-orang Arab tanpa identitas jelas yang dikenal dari TikTok? Setelah perdebatan besar di rumah ini, gue kira nyokap mulai sadar dan balik ke keluarganya. Ternyata gue salah. Sikap tenangnya seperti sedang mengatur berbagai strategi. Bahkan kata bokap gue, dia sering pura-pura tidur pas bokap masuk kamar, padahal dari luar terdengar habis berbicara. Setiap bertengkar, dia selalu membawa-bawa agama dalam kegiatan TikToknya. Mencari pembenaran dengan bilang, itu kumpulan orang mengaji, kumpulan pencari donasi. Cih, 1 kali 24 jam nyari donasi? Tepat 1 hari sebelum Ramadan 2025, setengah bulan yang lalu, nyokap maksa untuk ditalak 3, tanpa ada cekcok apapun dengan bokap, dan entah apa yang jadi triggernya. Bokap gue udah pasrah. Dia udah melakukan berbagai hal semampunya untuk bertahan, setelah 6 bulan nyokap gue fokus dengan TikTok tololnya. Kata bokap gue, toh, sama aja kan? Beberapa bulan terakhir papa juga apa-apa sendiri. Ini hanya 3 bubble chat dari sekian banyak chat badut yang gak masuk di logika gue. Bahkan gue udah gak punya tenaga untuk menanggapi. Sampai detik ini, gue masih berusaha memproses semuanya. Cuman butuh 6 bulan dan keluarga gue, rumah gue, hancur, marah, kecewa, kosong. Definisi hari-hari gue setelah tahu orang tua gue pisah karena fenomena tolol TikTok ini. Gue bahkan gak sanggup lihat muka nyokap gue. Mau bilang benci sama nyokap, tapi gue takut masuk neraka lebih lama. Setelah perpisahan ini, bahkan dia masih bisa tertawa di room live bodohnya itu. Guys, gue gak expect curhatan tengah malam gue ini bakal banyak yang baca. Gue penuh amarah, kebencian, dan gue sadar semua makin ancur kalau gue ngamuk sekarang. Jadi, gue curahkan semuanya di sini. Lebaran tahun ini gak sesuai rencana karena kebodohan nyokap gue. Kenapa? Kurangnya apa? Gue sebagai anak pun mempertanyakan semua ini. Dan gak kebayang gimana perasaan bokap gue. Gak terima bokap gue diginin sama orang yang ngakunya beragama tapi ternyata pilih-pilih dosa. Nyeseknya lagi, dia nyokap gue sendiri. Kenapa harus nyokap gue yang melakukan hal bodoh ini? Gue kira cerita kayak gini cuma ada di threads orang random. Ternyata sekarang jadi curhatan gue. Banyak tanggapan yang seperti greget dan bertanya-tanya. Percayalah gue pun masih di fase itu. Berikut poin yang mungkin bisa menjawab kalian. Jangan talak. Dulu Kak Sadly, I'm trying my best to stop my dad, but he can't stop my mom. Bokap gue tipe yang mikir, nahan nyokap sama aja nahan kebahagiaannya, semakin ditahan sama aja semakin besar menumpuk dosa. Karena dari sisi bokap yang seolah gagal menjadi imam. Walaupun kita sadar yang terjadi sama nyokap real halu. I could say, my mom is NPD. Kalian bisa search sendiri perilaku NPD and how they treat others. Dad been understanding her NPDs for 28 years of marriage. Gue gak tahu udah sedalam apa duri yang sudah menancap, tapi gue percaya sama keputusan bokap gue. He wouldn't say end that easy. At least kita pernah mencoba menahan nyokap yang gila Arab.